Baik, salam. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran PAK atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada pagi hari ini. Saya yakin kamu sudah siap semua dengan semua ATK, bahkan Alkitab tentunya. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa agar kita mengerti setiap pembelajaran hari ini. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkati kami setiap saat. Sebentar kami mau belajar bersama. Beri kami hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dan biarlah semua mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga membahas tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Baptisan itu adalah khas atau ciri khas sebagai orang percaya atau orang Kristen khususnya ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Apa sih artinya baptisan itu? Kalau nanti kamu bisa baca juga pengalaman-pengalaman dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6 ya. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Ini dari budaya Yunani. Dulu juga ada kegiatan dalam pembersihan hasil panen dan lain sebagainya, mereka cuci atau mereka celupkan dalam satu wadah, kolam atau drum, bahkan di danau ataupun sungai waktu itu, atau di tempat air yang banyak. Nah, apa sih makna dari baptisan itu sendiri? Baptisan memiliki makna yang pertama membasuh atau membersihkan dengan air. Jadi pada dasarnya manusia itu eh, di hadapan Tuhan karena dosa adalah kotor, sehingga ada simbol pembersihannya dengan air dibasuh. Dan yang kedua adalah tanda pertobatan. Ya, dengan baptisan kita sudah menyatakan diri kita bertobat dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, tentunya lebih baik ya. Jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hari Tuhan. Yang ketiga, menjadi hamba Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini makna baptisan. Sehingga kita melihat dari judul atau tema bab yang ketiga, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Jadi maknanya kita bisa menyimpulkan dalam tiga hal itu, dan kita akan melihat siapa saja yang dibaptis dalam kekristenan. Ya semua, yaitu anak-anak yang disebut dengan baptisan anak dari beberapa denominasi gereja kita, dan juga orang tua tentunya, dan semua orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Jadi kita juga tidak bisa asal membaptis anak-anak orang tua tetapi mereka tidak mau mengikut Kristus, juga tidak bisa ya. Itu yang bisa dibaptis. Nah, kenapa harus dibaptis? Ini pertanyaan yang sering kita dengar ya. Yang pertama, baptisan itu adalah perintah Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan sampai 20, Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dikatakan. Agar mereka menjadi murid Kristus gitu ya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa harus dibaptis adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Dengan dibaptisnya kita menjadi anggota tubuh Kristus atau anggota gereja di mana kita beribadah. Oke, saya kira pembahasan ini cukup sederhana dan kita bisa mengerti. Jadi, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja. Baptisan kudus merupakan tanda seorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya, tadi saya jelaskan, yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus atau kepada Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya dibaptis dalam sakramen kudus yang disebut dengan sakramen baptisan ya. Di sedikit pembahasan itu kita bisa lebih mengerti. Nah, tugas mandirinya kita untuk hari ini ya, kamu bisa pelajari dengan baik tugas mandirinya. Carilah narasumber. Ini wajib, ini pendeta atau hamba Tuhan, jangan sembarang narasumber ya, supaya
apa yang kita tanyakan nanti bisa terjawab dengan benar. Yang kedua, lakukan wawancara langsung atau online. Kalau langsung misalnya kita dekat dengan rumah narasumber, atau kita bisa berjumpa dengan langsung, atau dengan cara online. Bisa, kamu bisa pilih sendiri narasumbernya siapa saja. Yang penting dia pendeta atau hamba Tuhan yang melayani di gereja tentunya ya. Dengan menjawab daftar-daftar pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan baptisan? Yang kedua, apa hubungannya antara dosa dan pertobatan berkaitan dengan baptisan? Dan yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan baptisan dilakukan dan apa alasannya? Hari ini nanti kamu tulis hasilnya dalam buku tugasmu yang berisi, jadi seperti kamu membuat laporan wawancara seperti itu ya dalam bahasa Indonesia, nama dan gereja narasumber, misalnya seperti Mister, namanya Lakiman dari gereja Pantekosta Indonesia misalnya. Dan pertanyaan-pertanyaan jawaban narasumber yang harus kamu rangkum itu ditulis dalam buku tugas. Nanti kamu foto dan kirim ke Mister. Oke, demikian penjelasan singkatnya. Kerjakan dengan baik dan terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Tugasnya Mister tunggu dan sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai pembahasan kami pada saat pagi hari ini. Biarlah semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Dan kami berdoa mengucap syukur buat pelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.